Saya mana tadi? Sampai ke ya, dari ayat dan hadis tadi, beberapa ulama di dalamnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa ini adalah mitsak ini atau perjanjian ini adalah fitrah yang sering Allah sebut dalam beberapa ayat. Misalkan di surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ini yang dimaksud fitrah itu, yaitu tauhid, tauhidullah. Ada 3 atau beberapa sebab ya, alasan kenapa Ibnu Qayyim meyakini bahwa al-mitsak di sini adalah fitrah yang Allah tetapkan bagi manusia. Yang sering sebut ini fitrah manusia, ini fitrah manusia, ini fitrah manusia. Yang pertama adalah qala ta'ala wa id akhadha rabbuka, setelahnya nah itu wa id akhadha rabbuka min bani adam falam yakul min adam. Ini fitrah berlaku bagi semua manusia karena ayatnya berbunyi wa id akhadha rabbuka min bani adam. Ingatlah ketika Allah Tuhanmu mengambil sumpah dari keturunan Adam. Tidak mengatakan Adam saja, tapi keturunan Adam. Berarti semuanya. Demikian juga qala ta'ala min duhurihim wa lam yakul min dhahrihi, mengatakan min duhurihim, diambil sumpah dari semua anak Adam yang dari tulang punggung mereka. Dari punggung mereka ini menamakan adalah namanya badal asmal duhurihim. Ini menggambarkan seluruhnya tidak ada yang kelewatan. Dan juga kata dzurriyyatahum wa lam yakul dzurriyyati. Dzurriyyatahum, anak-anak mereka, keturunan mereka jauh. Bukan sekedar anak langsung dari Nabi Adam, tapi anaknya sampai. Demikian juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin yuladu ala fitrah." Dan seterusnya, fa bawahu yuhawidani au yumajjisani au yunasirani. Ini dari ayat dan hadis yang menjadi landasan bahwa inilah fitrah yang disebut Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah fitrah manusia, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kemusyrikan itu adalah hadisun tariun. Seperti katakan oleh Ibnu Abil Ais, hadisun tariun, sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Ya, asalnya adalah tauhid, dan ada hal baru yang mendatangi manusia, menghinggapi manusia. Ini penegasan dari Ibnu Abil Ais, ya, bahwa kemusyrikan, kekufuran itu tidak memiliki landasan, tidak memiliki akar akar ilmi, akar keilmuan, tidak memiliki, tidak punya akal mantiki, tidak punya akar sumber dari akal sehat, dan tidak memiliki landasan fitri, tidak punya landasan fitrah. Jadi memang betul-betul kemusyrikan itu hal yang baru dalam kehidupan manusia. Bahkan kalau kita membaca Qasasul Anbiya, maka kemusyrikan itu baru ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sedangkan zaman Nabi Adam, Nabi Idris itu
Antara Nabi Idris, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu ada 100 tahun, ya, 100 tahun. Itu tidak ada kemusyrikan. Baru setelah Nabi Nuh alaihissalam itu muncul kemusyrikan. Memang barang baru, ya, yang diadopsi manusia dari syaitan. Oke, sampai sini semoga ini bisa terang. Kemudian Ibnu Abil Ais mencoba memberikan mengambil madlulat, mengambil madmunat, kandungan ayat 172 surat Al-A'raf untuk menegaskan kepada diri kita. Yaitu pertama adalah qala ta'ala wa ashhadahum ala anfusihim. Allah ambil sumpah persaksian atas diri-diri mereka tentang tauhid ini, tauhid rububiyah. Ai ja'alahum syahidina ala anfusihim. Allah jadikan mereka menjadi saksi-saksi atas diri-diri mereka. Jadi yang menyaksikan bukan satu orang, tapi sesama manusia ini menjadi saksi atas manusia yang lain. Hum ai ja'alahum syahidina ala anfusihim. Jadi kita nggak bisa mengingkari. Fitrah kita tidak bisa mengingkari masalah ini. Wala budda an yakuna syahid dzakiran lima syahida bihi. Kalau orang jadi saksi, maka logikanya mereka tidak akan lupa atau tidak mudah lupa tentang sumpah yang diambil. Karena ini sumpah yang sangat besar, yang agung. Tentu sumpah untuk satu yang besar dan orang atau hampir orang tidak bisa melupakan sumpahnya ini. Yaitu tentang menjadikan Allah sebagai Rabb-nya. Yang kemudian implementasi dari tauhid rububiyah adalah kemudian ada tauhid uluhiyah yang dikatakan Ibnu Qayyim sebagai tauhid amali. Ya. Apalah artinya pemahaman yang benar kalau kelakuannya bertentangan dengan pemahamannya. Nah, ini yang sering terjadi. Inilah yang jadi kholal, menjadi cacat, jadi masalah manusia ini. Iblis pun juga tidak, syaitan iblis pun tidak mengingkari adanya tentang rububiyatullah ini. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika implementasi, bahwa kemudian sujud rukuknya, pengharapannya bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian terjadi penyelewengan dalam implementasinya. Yang kedua, kata Ibnu Abil Ais, anna hikmatal ishad iqamatul hujjah alaihim. Hikmah ini, ayat ini, ya, yang mengungkap tentang isi perjanjian kita manusia ini sekaligus menjadi bukti, ya, menjadi iqamatul hujjah alaihim, sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada mereka. Jadi tidak ada alasan tidak tahu. Tidak tahu karena mereka sudah tahu. Roh-roh mereka sudah tahu. Jangan sampai ada kata-kata saya tidak tahu. Dan ketika kita berdebat orang, kemudian orang mengingkarinya, bukan sudah aku saya kasih tahu ke ente. Ini. Ya sih. Nah, itu namanya hujah. Li ayaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafil. Agar di hari akhirat nanti mereka tidak berdalih dengan mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Sehingga kelalaian itu tidak bisa menjadi dalil untuk
penyelewengan. Dunia yang indah ini tidak bisa bagaimanapun melalaikan, menjadikan kita lupa tentang hal ini. Wal hujjatu innama qamat alaihim birusul wa qad fitrah allati fataru 'alaiha. Ya, memang keberadaan fitrah ini bukan satu-satunya landasan untuk memasukkan manusia ke neraka, tetapi adalah salah satunya juga dengan iqamatu alaihim birusul. Kedatangan Rasul Nabi itu juga merupakan sebagai iqamatul hujjah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini tidak mungkin orang mengingkari. Saya nggak tahu dengan keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi dan Rasul sebelumnya yang telah ada kendala yang kendala ini apa ini amat yang jumlahnya ribuan, salah satu asyar alf. Satu riwayat mengatakan bahwa jumlah Rasul itu 13.000. Ini sebagai hujah bahwa manusia tidak bisa memungkiri. Rasulullah mubashirina mungdirina li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Nabi-nabi, rasulan, para rasul sudah diutus untuk membasyirin, mengudhirin, berikan kabar gembira, kabar ancaman, agar bagi manusia menjadi hujjah, ya. Agar manusia nggak punya lagi alasan mungkir setelah datangnya Rasul. Rasul mengingatkan tentang fitrah kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadhkiruhum bidzalika. Tadhkiruhum bidzalika alla yadda'u ghaflah wa taqlid. Ini ada satu ungkapan yang menarik ini dari Syekh Ibnu Abil Ais. Ini nomor 3, tadhkirihim bidzalika. Ini bentuk pengingatan kepada manusia. Makanya Quran dijaga sampai ila yaumil qiyamah, agar manusia terus mendapatkan pengeringatan, sehingga tidak ada alasan nanti saya nggak ngerti, karena Al-Quran ini menjadi khalidah, menjadi abadi keberadaannya sampai hari kiamat. Maka bagi orang yang berakal, ya, maka tentu akan ketemu kalau mereka mencari kebenaran. Yang keempat, ala yadda'u ghaflah wa taqlid. Dan hal yang lain yang tidak bisa diterima nanti di akhirat, orang-orang yang musyrik ini, orang-orang kafir ini, adalah ketika mereka beralasan dengan ghaflah. Fal ghafilu la syu'uralah. Namanya orang ghaflah itu, lalai itu enggak merasakan apa-apa. La syu'uralah. Enggak merasakan apa-apa. Nah, ini kamu ini serius enggak? Kamu ini hidup serius enggak sebagai manusia, sebagai hamba kok? Kemudian hidup tanpa rasa nih gimana? Nggak punya tujuan. Wa taqlid, demikian juga tidak bisa diterima bahwa nanti kekufuran, kemusyrikan itu dikarenakan mengkambing hitamkan qiblah, juga mengkambing hitamkan taklid. Saya cuma ikut-ikutan aja, nggak bisa. Nggak bisa. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'di. Di Al-A'raf 173 menegaskan bahwa di antara
landasan atau dalih orang-orang musyrik kafir adalah ghaflah, dan kedua adalah taklid. Ya, saya ini begini karena mengikuti inama asyraku abauna, kami ini musyrik karena bapak kami musyrik dan kami ini adalah anak keturunan mereka. Artinya menyalahkan mbah-mbahnya, bapak-bapaknya nggak bisa, taklid nggak bisa. Maka akidah itu tidak boleh taklid. Pokok-pokok ada mesti taklid. Taklid hanya masalah furu' saja. Nah ini apa yang bisa kita petik dari kajian tentang surat Al-A'raf 172 dan beberapa hadis yang sebagai dalil atas keyakinan kita bahwa manusia itu sudah diambil sumpahnya untuk bertauhid, menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sudah dikenalkan, sudah dimakrifahkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah dimakrifahkan dengan tauhidnya, sehingga tidak ada yang bisa menyalahkan Allah, tidak ada yang menyalahkan orang tuanya, keturunannya, tidak boleh menyalahkan lingkungannya, tidak ada yang boleh menyalahkan dunianya. Saya begini karena dunia, saya begini karena orang tua, saya begini karena tidak ada. Karena sudah Allah titipkan dalam fitrah kita, sudah Allah titipkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Rasul untuk mengingat kita, sudah Allah titipkan di dalam Al-Quranul Karim yang dijaga, dan hari Rasulullah yang dijaga sampai hari kiamat, sehingga tidak ada dasar ilmiah, dasar histori, dasar akar apapun tentang kemusyrikan dan kekufuran. Semuanya sudah jelas. Fatabayyana rusydu minal ghai, semuanya sudah jelas mana yang lurus, mana yang bengkok. Sebagai manusia yang berakal, di sini dikatakan yang panjang pembahasan di sini, dikatakan walihada ja'at asy-syari'atu bi anna tifla ma abawaihi ala dinihima bi ahkami dunya zahirah. Yang bisa diterima oleh syariat itu adalah ketika bocah masih bocah itu ikut agama bapak ibunya karena masih bocah. Jadi ketika dikatakan dalam hadis itu abawaihima kullu maulud yulad ala fitrah fa abawahu yuhawidani ayu nasrani ayu majisani. Ini hanya berlaku ketika tiflun, di anna tifla ini berlaku hanya pada ketika masih kecil, hatta wa hadza la yaqibuhu, dan agama ini Allah SWT nggak akan menghukum bocah-bocah kecil itu. Kalau mati ya dia matinya dalam kondisi fitrah, tidak mati atas agama mereka yang dari bapak. Hatta yablugha wa yaqil wa taqumu alaih, sampai mereka menjadi dewasa, akil balik, baru setelah itu kekufurannya, kemusyrikannya tidak diterima, tidak memiliki landasan, tidak diakui, maka mereka dihukum. Wa hina idzin alaihi an yattabi dinal ilma wal akal. Karena mereka sudah diberikan kedewasaan dan akal, maka tidak lagi mereka mestinya mengikuti agama atas dasar ilmu dan akal. An yattabi'a al-ilma wal aqla. Bahwa alladhi ya'lamu bi aqlihi wa annahu dinun sahihun. Akalnya dan ilmunya akan menghantarkan kepada pengetahuan bahwa agama yang sahih adalah
agama Islam. Fa in kana aba'uhum muhtadin. Ya. Wa in kana aba'uhum muhtadin, walaupun bapak mereka orang-orang yang beriman, belum tentu juga anak-anaknya kemudian dewasa itu atas dasar ilmu dan akal. Seperti anak-anak Nabi Ibrahim, anak-anak Nabi Yakub, ya kan? Faman ittaba dina abaihim bighairi basirat ma'il bal ya'dil anfal min al-haqqi ma'lum ilaihi fahada ittaba hawahu. Barang siapa yang ya dia beragama Islam tapi mengikuti tradisi saja. Mengikuti tradisi bapaknya, mengikuti kebiasaan bapaknya, itu eh, dianggap hanya mengikuti hawa nafsu. Ittaba'a hawa, sesungguhnya dia itu mengikuti hawa nafsu. Ya. Kalau dia berislam karena bapak saya Islam, karena saya keluarga Islam, maka saya berislam. Nah, ini ittaba hawa, sesungguhnya orang ini adalah tidak mengikuti agama tapi mengikuti hawa nafsu. Apalagi sampai ya dilu an hakil ma'lum, apalagi sampai kemudian anak-anak orang soleh ini, anak beriman ini kemudian mengambil jalan kesesatan. Betapa banyak anak Nabi yang berseberangan dengan bapaknya, betapa banyak anak dai yang kemudian Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, justru menyalahi jalan bapaknya orang yang menyeru kebenaran, anaknya justru menjadi penyeru kebatilan. Itu kita saksikan dalam kehidupan kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniai anak-anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Walaupun dia Islam, tapi Islamnya itu Islam, maaf, KTP misalkan. Kenapa kamu Islam? Ya, lingkungan saya Islam, maka dikatakan di sini ittaba hawahu wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Orang ini alasannya kalau setelah diingatkan kebenaran, nilai-nilai yang bagus, yang benar, dia akan mengatakan, itu kami sudah menjadi tradisi kami dah. Ini banyak juga yang Islam yang berislamnya itu tradisi. Ketika dikasih petunjuk yang benar, dia lebih cenderung mengikuti apa yang berada dalam masyarakat. Awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Bisa jadi walaupun sepakat jaminan orang tua kalian di atas kebenaran, enggak ada jaminan. Wa hadha halun katsiran minan nasi minal ladzina wulidu 'alal Islam, dan ini banyak terjadi pada orang-orang yang lahir dari orang-orang tua yang Islam. Yattabi ahaduhum abahu fima kana alaihi min i'tiqad wa betapa mereka banyak yang mengikuti keyakinan bapak mereka. Wa in kana khata laisa huwa fihi ala basirah, walaupun salah dan tidak atas dasar ilmu dan akal sehat. Bahwa huwa min muslimat dar, dia hanya menjadi muslim lingkungan, la muslimatul ikhtiyar, kan seorang muslim yang betul-betul beragama Islam atas orang seperti ini, kata Ibnul Abil Ais, wa hadza idza qila lahu fi qabri, orang seperti ini ketika nanti di akhirat, di kuburan, ditanya man rabbuka, mereka akan mengatakan la adri sami'tu nasu yaquluna syai'an faqultu, aku hanya ikuti apa kata orang saja. Nah, ini beberapa nukilan ya, dan pemikiran yang bisa saya ambil dari pemaparan akidah Thahawiyah yang mengatakan al-mitsaqul ladzi akhadahu Allah Ta'ala
min Adam wa dzurriyyatihi haqqun. Wa perjanjian ini adalah waktunya sisa demikian 5 menitan. ya. Menarik sekali. Sudah selesai. Iya, Ustaz. Kalau Ustaz, menarik sekali pembahasan tentang misak tadi saja, perjanjian atau sumpah manusia di hadapan Allah di masa sebelum lahir ke dunia, Ustaz, ya. Di dalam kandungan. Ini berlaku untuk semua manusia, baik orang tuanya Muslim maupun orang tuanya kafir, Ustaz, ya. 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 Jadi tidak ada alasan nanti manusia di akhirat itu ketika dimasukkan ke dalam neraka karena kekafirannya untuk mengelak ya bahwa dirinya dulu pernah bersumpah setia untuk tidak musyrik kepada Allah, untuk tidak menyekutukan Allah. Masalahnya adalah kemusyrikan itu ketika lahir kemudian dewasa terjaga apa tidak itu tergantung dengan lingkungan, tergantung dengan orang tua atau orang yang memelihara mereka saja. Enggak, fitrah itu tidak pernah terganti ya. Fitrah itu tidak pernah terganti. Tetapi yang menjadikan manusia kemudian implementasinya adalah tidak sesuai dengan fitrah, ya karena pertama tadi ghaflah tadi, yang kedua taklid. Ya. Taklidnya terbawa oleh suasana emosional, hubungan orang tua, lingkungan, dan sebagainya. Fitrah itu tetap ada. Satu sisi orang kafir, anak orang kafir itu punya potensi mereka untuk mendapatkan hidayah semuanya saja. Terbukti bahwa banyak orang-orang kafir yang kemudian anaknya karena hidayah itu apakah melalui literasi, apakah melalui ya yang orang lain itu kemudian masuk Islam. Tapi apakah semua anak-anak non Muslim itu apakah diberi peluang yang sama Ustaz untuk mendapatkan hidayah? Dan masa-masa tertentu mereka itu mendapat masukan hidayah itu Ustaz. Dan setelah mereka hidup dalam lingkungan kekafiran yang kental katakanlah. Gimana? Ustaz? Ada masa-masa mereka itu mendapat hidayah dalam sebelum dewasa itu atau setelah dewasa sepanjang hidupnya. Setelah mereka sejak kecil berada dalam lingkungan kekafiran yang kental gitu ya. Semuanya ada peluang, ada masanya gitu ya. Jadi bukan berarti tidak ada kosong dari hidayah sama sekali gitu. Cuma masalahnya mereka apa kemudian mengikuti atau tidak. 10 menit lagi Ustaz. Ya karena salah satu yang dilebihkan oleh Allah manusia itu kan akalnya. Akalnya itu disebut manusia karena kelebihannya di akal. Dan akal ini sama, semuanya memiliki akal yang sama. Yang semuanya untuk digunakan untuk berpikir. Kemudian Allah kasih akal, kemudian akal ini sebetulnya sudah cukup untuk milih mana yang hak dan mana batil. Kemudian Allah juga kasih bekal fitrah yang Allah tanamkan di dalam hati kita, diperjanjikan di alam arwah. Itu sebetulnya akal ketemu fitrah itu sudah nyambung antara fitrah dan akal. Fitrah yang senantiasa ada dalam benak mereka, kemudian kan setiap manusia mesti akan mengalami kesulitan kan, dan setiap kesulitan itu kan manusia mesti nanti ujung-ujungnya kan minta kepada Allah, maka nyambung ke akal mereka. Kemudian turunkan nabi dan rasul dan para duat, dan juga pengabadian Al-Quran dan Sunnah yang
gak akan musnah sampai akhir zaman. Ini sudah paket sempurna bahwa kalau kamu manusia, lumrahnya manusia, ya mesti sampai sudah akan melalui proses proses ini, mesti akan mempertanyakan ini. Nah, ketika muncul dalam benak pikiran mereka, mampukah mereka kemudian menyisihkan potensi ghaflahnya dan potensi taklidnya ini. Tuh. Nah, ini yang menjadi tantangan bagaimana kemudian manusia bisa lepas dari ghaflah, dan manusia sudah dibekali itu semuanya, ghaflah dunia dengan berbagai kenikmatannya dan seterusnya. Kemudian juga keterikatan sifatnya emosional yang akan mengakibatkan taklid itu. Nah, ini yang buruk ini. Ghaflah ini yang kemudian menjadi bumerang bagi manusia, dan manusia semuanya ketika dewasa dalam hatinya akan terjadi perang batin atau minimal dialog ideologis dalam jiwanya. Kemudian akalnya akan bergerak mencari informasi. Nah, tinggal nanti gimana posisi hawa nafsu, syaitan, yaitu yang ngeroyok itu. Ngeroyok fitrah yang akan memandu mereka, memandu akal mereka, memandu jiwa mereka. Nah, ini. Bahkan anak-anak Muslim pun, anak-anak orang beriman, anak orang-orang Muslim pun tidak selamat dari kemungkinan potensi ghaflah dan taklid tadi, Ustaz ya. Ya, ya, dan itu kita saksikan betapa banyak di antara mereka yang ya tidak menjalankan Islam sedikit pun, ya hanya formalitas gitu, sholat Id, puasa, banyak macam, kalau dihitung yang puasa nggak puasa itu banyak nggak puasa. Paling mereka bertahan puasa sehari 2 hari. Setelah itu warteg-warteg itu penuh dengan pemuda-pemuda, ya, pemuda-pemuda yang badannya keker gitu, seger buger, tapi mentalnya, ya keimanannya ya itu tadi, ghaflah, kena ghaflah dan taklid. Mungkin kalau mereka bukan taklid ya, ghaflah itu. Ya. Dengan rokok aja sudah sudah kalah. Ustaz Afwan, Ustaz, waktunya tinggal 4 menit ya. Ini ada pertanyaan, mungkin dijawab singkat, Ustaz ya. Ini yang pertama dari Ibu Ros. Tanya bagaimana dengan kakek nenek yang dulu masuk kejawen tapi Islam dan sudah meninggal pastinya ya. Mungkin statusnya bagaimana? Islam tapi kejawen gitu, maksudnya mungkin ada unsur-unsur ya barangkali kesyirikannya atau enggak gitu. Kejawen itu bagaimana gitu. Yang pertama, yang kedua tadi Ya, ingin bertanya Ustaz terkait ikrar tersebut, apakah berarti Allah juga sudah menjamin bahwa setiap hambanya akan mengenalinya? Ini apakah hamba yang tinggal jauh, misalnya yang di hutan pedalaman, yang nomaden dan seterusnya, akan menemukan keberadaan Tuhan dan diberikan ilmu untuk melakukan peribadatan tertentu dan tidak tercampur dengan kreativitas penyembahan. Apa tandanya seorang hamba sudah mengenali Tuhannya dan sudah memahami perjanjian yang sudah pernah diikrarkannya dahulu? Setan itu makhluk yang berdiri sendiri atau sifat yang dimiliki setiap manusia? Ini pertanyaannya panjang, gimana terus saya menjawabnya? Waktu tinggal 3 menit. Nanti seandainya Zoom ini mati, berarti itulah akhir perjumpaan kita. Saya terlempar padahal udah mau habis. ini pertanyaan banget. Jadi gini, yang pertanyaan yang bisa saya tangkap ya, yang di hutan-hutan gimana, yang nggak sampai dai, nggak sampai di sana gitu kira-kira. Ya, seperti dikatakan oleh pensyarah tadi Ibnu Abil Ais, bahwa dua hal yang manusia itu akan sebagai bukti iqamatul hujjah, ya, bahwa
mereka sudah tahu. Pertama adalah fitrah itu, yang kedua adalah kedatangan Rasul. Kedatangan Rasul tentu maknanya adalah sampainya berita tentang keimanan ini. Mereka dapat informasi dari dai, dari apa. Kalau belum sampai, ya mereka nanti di akhirat itu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Mereka nanti kalau yang di pedalaman yang nggak sampai informasi Islam, maka mereka nanti akan di akhirat itu, mereka akan di apa namanya, disampaikan di akhirat, yang maka mereka disampaikan di akhirat, kalau mereka beriman masuk surga, kalau kafir masuk neraka. Fitrah saja dikatakan oleh para ulama, fitrah saja tidak cukup ya, tidak cukup. Tapi dua hal, adanya fitrah dan kemudian adanya penjelasan dari Rasul, yaitu penjelasan tentang Islam ini yang dititipkan kepada Nabi, Rasul, dan para duat-duat sebagai, maka menjadi sebuah kewajiban kita bagaimana Islam ini sampai ke pelosok-pelosok, ini menjadi kewajiban kita semuanya, menjadi fardu kifayah. Maka perlu kita bantu saudara-saudara kita, karena itu kewajiban kita sebetulnya diwakili oleh saudara-saudara kita yang ada di pedalaman. Apalagi kemudian setan itu makhluk yang mandiri. Ya, setan itu makhluk yang mandiri. Dia bangsa jin yang diberikan Allah kekuatan, akses yang bisa menggoda manusia, bisa masuk ke tubuh manusia, dan seterusnya. Apalagi itu saat Miftah tentang kakek nenek moyang yang Jawa itu. ya. Kalau kejawen itu masih mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tahu saya ya. Seperti ilmu sejati ya. Kalau mereka masih mengatakan asyhadu alla ilaha illallah muhammadar rasulullah, itu masih ada harapan nanti suatu hari akan setelah selesai urusan semuanya, seperti dalam kemarin syafaat, nanti terakhir syafaatnya adalah orang yang paling terakhir adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah. Alhamdulillah ada potensi. Ya. Mohon maaf nih Ya, kalau semoga zoomnya mati, berarti kita selesai, kita berdoa masing-masing. ya anak keturunannya yang kemudian terus memohon ampun buat mereka, sebisa mungkin ya, semoga mereka mendapatkan syafaat dari anak-anak yang soleh ini. Ada potensi misalnya, ada peluang ya mereka untuk kita selamatkan oleh anak cucunya saja. Seandainya mereka terlibat dalam. Jadi kalau kejawennya sudah tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, ya mereka statusnya kafir.